Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafila Rizkia Quratul Aini. Saya mahasiswi Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor. Saat ini saya semester 4 pada program studi Manajemen Pendidikan Islam. Nah, teman-teman tahu gak sih di sini saya akan bahas apa? Jadi pada video kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Pendidikan Kritis. Penulisnya itu Edi Subhan. Nah, buku ini tuh Masya Allah banget guys. Aku rasa ya buku ini tuh cocok banget dibaca oleh mahasiswa yang ranahnya itu ke pendidikan. Karena buku ini tuh selain membahas tentang pendidikan, tapi membahas juga tentang kurikulum gitu. Pendidikan pun dibahas dari mulai pendidikan dasar hingga pendidikan perguruan tinggi loh. Luar biasa sekali kan? Tetapi selain cocok dibaca oleh seluruh mahasiswa yang ranahnya ke pendidikan, buku ini juga ya aku rasa sih rekomen banget ya buat para pemangku kebijakan pendidikan ataupun pembuat kebijakan pendidikan. Oke, jadi sebelum lanjut kepada review buku, aku di sini akan memberitahukan teman-teman ada beberapa karya ya buku Edi Subhan ini. Yang pertama tuh ada Melawan Liberalisme Pendidikan, ada Pedagogi Kritis, ada Tirani Kapital dalam Pendidikan. Beliau itu sungguh sosok yang luar biasa, walaupun berasal dari keluarga yang sederhana, tetapi bisa melahirkan karya-karya yang bermanfaat untuk orang banyak. Terdapat sejumlah persoalan tentang kebijakan pendidikan yang dikaji di dalam buku ini. Dari mulai RSBI, ujian nasional, kurikulum, tes visa, world class university, literasi kritis, dan guru. Jadi buku ini itu memberi contoh bagaimana pendidikan kritis itu dipakai untuk melihat berbagai persoalan pendidikan di Indonesia. Teori pendidikan kritis itu kan merupakan salah satu teori yang berada di ranah pendidikan. Menurut aku terdapat dua hal kenapa buku pendidikan kritis ini itu wajib diapresiasi. Nah, yang pertama itu buku ini tuh mengisi keterbatasan literatur mengenai keterbatasan pendidikan kritis di Indonesia. Yang kedua, buku ini itu tidak menampilkan ragam teori-teori pendidikan kritis. Nah, jadi dengan diadakannya buku ini tuh guna untuk memahami lebih lanjut konsep pendidikan kritis. Ya, dapat dikatakan konten ataupun isi dari buku ini tuh cukup lengkap sekali. Bahkan di buku ini juga ada kritik-kritik terhadap kebijakan teori pendidikan. Misalnya ya, hadir dalam tulisan yang bertajuk Godaan Visa, Sistem Evaluasi, dan Isi Kurikulum Kita. Nah, jadi kan setiap kelebihan pasti ada juga kekurangannya, seperti dalam buku pendidikan kritis ini. Walaupun buku ini isinya sangat lengkap, sangat bagus, tapi buku ini juga ada kekurangannya. Jadi kalau menurut saya itu kekurangan dalam buku ini tuh bahasanya itu terlalu ilmiah. Jadi kan tidak setiap orang memahami bahasa-bahasa ilmiah seperti yang tertulis di dalam buku ini. Jadi masih banyak lagi tulisan-tulisan lain mengenai kebijakan pendidikan di Indonesia yang dikritisi di dalam buku ini. Terakhir, selain buku ini membicarakan tentang kebijakan pendidikan, yang terakhir, selain buku ini membahas tentang pendidikan kritis, buku ini juga membahas mengenai teori pendidikan konservatif dan pendidikan liberal. Nah, akan tetapi teori pendidikan kritis ini masih menjadi wacana di dunia pendidikan. Di awal sudah sempat saya katakan ya bahwa buku ini bukan hanya cocok dibaca oleh mahasiswa yang ranahnya itu ke pendidikan, tetapi oleh para pembuat kebijakan pendidikan pun buku ini bisa menjadi rekomendasi banget. Nah, dengan demikian terdapat banyak cara pandang alternatif yang dapat dipakai untuk menentukan kebijakan pendidikan di Indonesia. Nah, itu saja untuk review buku pendidikan kritis dari saya. And see you pada video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.